Squad sudah lengkap, Ole dan Meliano jadi tumpuan. Patrick Kluivert diam-diam panggil pemain baru di timnas. Irak lebih dukung timnas Indonesia dibanding Arab Saudi. Resmi disanksi FIFA, supporter Malaysia desak FAM dibubarkan. Push like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Resmi disanksi FIFA, supporter Malaysia desak FAM dibubarkan. Di saat timnas Indonesia sibuk merajut mimpi ke Piala Dunia, tetangga kita Malaysia justru tersandung aib paling memalukan dalam sejarah sepak bola mereka. Ini bukan lagi soal kalah di lapangan, tapi soal martabat sebuah bangsa yang diobrak-abrik oleh ambisi buta dan kebohongan yang kini terbongkar di mata dunia. Badai amarah supporter Harimau Malaya meledak, menuntut pertanggungjawaban atas skandal yang membuat mereka menanggung malu tak terhingga. Palu godam dari FIFA akhirnya jatuh begitu keras. Federasi Sepak Bola Malaysia resmi dijatuhi sanksi berat akibat skandal pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi mereka. Tak tanggung-tanggung, FAM didenda 7,3 miliar rupiah dan ketujuh pemain dilarang bermain selama 1 tahun penuh. Borok ini terungkap dari blunder fatal salah satu pemain, Facundo Garces, yang keceplosan mengaku bahwa darah Malaysianya berasal dari kakek buyut, padahal aturan FIFA jelas membatasi garis keturunan hanya sampai kakek atau nenek. Sontak, media sosial dibanjiri amukan para supporter. Mereka tak bisa lagi menahan geram. Kata-kata seperti bikin malu dan memalukan terus menggema, ditujukan langsung ke federasi yang mereka anggap telah mencoreng nama baik negara. Kemarahan ini memuncak hingga muncul desakan ekstrim, bubarkan FAM. Para supporter merasa dikhianati. Mereka menuntut para petinggi FAM untuk bertanggung jawab atas kecerobohan yang kini menjadi tertawaan se-Asia. Media-media lokal pun ikut menghajar FAM. Tak habis pikir bagaimana skandal sebesar ini bisa terjadi. Pada akhirnya, ini bukan lagi sekedar soal sanksi. Nasi sudah menjadi bubur. Skandal ini menjadi pelajaran paling pahit bagi Malaysia bahwa jalan pintas yang dibangun di atas kebohongan hanya akan berakhir dengan kehancuran dan rasa malu yang mendalam. Mau ikut-ikutan timnas Indonesia? Nyatanya kejerumus ke lubang paling dalam. Saat ini, yang tersisa hanyalah amarah supporter dan federasi yang kini harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Irak lebih dukung timnas Indonesia dibanding Arab Saudi. Di tengah panasnya persaingan grup B kualifikasi Piala Dunia, sebuah drama tak terduga muncul dari salah satu rival kita. Bukan saywar atau ancaman, media Irak justru menunjukkan sikap yang membuat kita semua terheran-heran. Mereka seolah lebih menaruh respek pada kekuatan timnas Indonesia dan secara tidak langsung meremehkan keyakinan berlebih dari calon lawan kita yang lain, Arab Saudi. Cerita ini bermula dari pernyataan pelatih Arab Saudi Hervé Renard yang begitu percaya diri bisa membalas dendam dan menaklukkan timnas Indonesia. Namun, keyakinan tingkat dewa ini justru ditanggapi dengan gelengan kepala oleh media Irak, win-win. Mereka tak habis pikir. Bagaimana bisa Renard begitu sombong? Padahal sejarah membuktikan Indonesia pernah mempermalukan Arab Saudi sebelumnya. Media Irak seolah melihat apa yang tidak dilihat oleh Arab Saudi. Bahwa timnas Indonesia saat ini bukanlah tim yang bisa dipandang sebelah mata. Sikap media Irak ini bukanlah dukungan buta, melainkan sebuah pengakuan atas kualitas dan potensi kejutan yang dimiliki skuad Garuda. Mereka tahu betul bahwa di grup neraka ini, meremehkan lawan adalah kesalahan fatal. Antusiasme mereka bahkan terlihat dari banyaknya jurnalis Irak yang dikabarkan menyerbu Jeddah untuk meliput langsung pertarungan ini, seolah tak mau ketinggalan menyaksikan drama yang akan terjadi. Mereka sadar, laga antara Indonesia dan Arab Saudi akan menjadi penentu penting peta kekuatan di grup ini. Sikap media Irak ini menjadi keuntungan psikologis tersendiri bagi kita. Di saat satu lawan meremehkan, rival yang lain justru menaruh hormat. Ini membuktikan bahwa kekuatan timnas Indonesia kini mulai diperhitungkan secara serius di level Asia. Biarkan Arab Saudi terlena dengan kepercayaan diri mereka, karena di belakang kita ada dukungan tak terduga yang mengakui bahwa Garuda siap untuk kembali membuat kejutan besar. Patrick Kluivert diam-diam panggil pemain baru di timnas. Di balik layar pemusatan latihan timnas Indonesia, sang arsitek Patrick Kluivert ternyata melakukan sebuah gerakan senyap yang mengejutkan. Di tengah krisis yang melanda posisi penjaga gawang, Kluivert tidak panik. Ia justru menunjukkan kelasnya sebagai pelatih top dunia dengan sebuah rencana terselubung yang membuktikan bahwa ia selalu selangkah lebih ke depan. Cederanya Emil Laudero jelas menjadi pukulan telak bagi persiapan tim. Namun, Kluivert seolah sudah punya rencana cadangan. Secara diam-diam, ia langsung memanggil amunisi tambahan untuk memperkuat benteng terakhir Garuda. Sosok yang dipanggil adalah kiper berpengalaman Nadeo Argawinata. Pemanggilan ini terkesan begitu mendadak. Bahkan, Nadeo sendiri dikabarkan baru diberitahu pada malam hari sebelum keberangkatannya, menunjukkan betapa cepat dan tegasnya Kluivert dalam mengambil keputusan. Namun, manuver rahasia ini sepertinya bukan yang terakhir. Menurut bocoran dari jurnalis senior Bung Harpa,
Clifford disinyalir masih memiliki rencana terselubung lain, yaitu mendaftarkan lebih banyak pemain baru untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Ini adalah cerminan dari seorang pelatih yang sangat teliti dan tidak mau mengambil resiko sekecil apapun. Ia tidak hanya bereaksi terhadap masalah, tapi secara proaktif mencari solusi bahkan sebelum masalah itu muncul. Gerakan senyap ini membuktikan bahwa Clifford sedang membangun sebuah mesin tempur yang solid dengan kedalaman skuad yang mumpuni di setiap lini. Langkah-langkah tak terduga dari Patrick Clifford ini mengirimkan pesan yang jelas. Jangan pernah meremehkan persiapannya. Ia mungkin terlihat tenang, namun di dalam kepalanya, berbagai skenario dan strategi sudah ia siapkan. Panggilan diam-diam ini bukan sekedar tambal sulam, melainkan bukti bahwa sang pelatih sedang meracik sebuah tim yang siap menghadapi badai apapun dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Skuad sudah lengkap, Ole dan Emiliano jadi tumpuan. Seluruh kepingan puzzle kekuatan timnas Indonesia kini telah berkumpul di Jeddah. Dengan skuad yang sudah lengkap, semua mata kini tertuju pada satu hal yang paling membuat kita semua tunggu-tunggu, yakni lini depan. Sebuah trisula maut baru yang digadang-gadang menjadi yang paling mengerikan dalam sejarah timnas, kini siap untuk diandalkan. Kabar paling melegakan tentu saja adalah kembalinya sang mesin gol oleh Romney. Setelah pulih dari cedera, Romney tidak hanya kembali, tapi datang dengan kondisi yang dilaporkan sudah hampir 100% bugar dan siap tempur. Kehadirannya menjadi kunci untuk menyempurnakan trio penyerang yang paling dinanti-nanti oleh seluruh supporter. Lalu ada Ragnar Oratmangun yang dikenal sebagai pemain pembuka ruang dan skillnya di atas rata-rata bisa membuka peluang striker kita mencetak gol. Sementara itu pemain baru kita, Emiliano Jonathans, yang juga baru tiba di Jeddah bukan nama sembarangan. Masih berusia 21 tahun, dia sudah menjadi andalan di klubnya FC Utrecht. Bahkan sebelum gabung latihan timnas, dia berhasil menyumbangkan satu assist untuk timnya. Bayangkan kengerian di lini pertahanan lawan saat harus menghadapi trisula oleh Romney, Ragnar Oratmangun, dan Emiliano Jonathans. Dalam formasi 4-3-3, Romney akan menjadi ujung tombak utama, predator buas di kotak penalti. Di sisi kiri, Ragnar siap mengobrak-abrik pertahanan dengan dribble maut dan kemampuannya menusuk ke dalam. Sementara di kanan, kecepatan dan gaya main Emiliano Jonathans yang sering disebut mirip Arjen Robben akan menjadi senjata baru yang mematikan. Namun, kekuatan kita tidak berhenti di situ. Clifford masih punya senjata rahasia lain di bangku cadangan. Nama-nama seperti Mauro Zylstra, Stefano Lillipali, hingga Ramadan Sananta memberikan kemewahan bagi pelatih untuk mengubah taktik dan terus memberikan teror bagi lawan selama 90 menit penuh. Untuk pertama kalinya, kita bisa berkata bahwa lini depan timnas Indonesia benar-benar menakutkan. Ini bukan lagi soal berharap pada satu atau dua pemain, tapi tentang sebuah unit penyerang yang komplit dan haus gol. Trisula baru ini adalah harapan, sekaligus ancaman nyata bagi pertahanan sekelas Arab Saudi dan Irak. Hitung mundur telah dimulai untuk menyaksikan bagaimana trisula maut ini akan mengukir sejarahnya sendiri.